Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita mau ke suatu tempat. Nah, aku mau cek suatu tempat yang katanya yang mendapat penghargaan the best hotel of the world dari suatu majalah wisata dari negeri Paman Sam. Nah, katanya itu hotel itu ternyata hotel terbaik ternyata ada di Bali. Nah, dan dekat rumahku, kurang lebih 15 menit dari rumahku. Jadi cus aku mau cek bener gak sih katanya dinilai dari pelayanan, lokasi dan pemandangannya serta makanannya juga. Nah, yuk kita cek bener gak sih tempatnya itu se-amazing itu ya. Cus, sekarang aku mau jemput teman aku dulu karena dia yang tahu lokasinya. Jadi kita akan berangkat bersama dia. Cus, tetap stay tune di video ini, jangan di skip ya, biar kalian juga menjadi saksi benar nggak sih tempat itu menarik, tempat itu amazing ya cus ya, jangan di skip ya. Oh ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa subscribe, klik tombol merah di bawah ini, terus like dan komen ya apabila kalian ada masukan untuk video-video aku berikutnya, atau kalian mau aku videoin apa, mau reviewin apa, cus komen di kolom komentar. Oke, bye-bye. Mau ke restorannya? Ada mobil mau keluar. Oh iya. Nih. Ya, dengan siapa? Saya Lena. Dengan Ibu Lena. Ya. Mau izin dulu nggih, pakai tangan nggak apa-apa. Nih. Ya. Nah, mau ke restoran nggih? Ya, iya. Silakan Ibu Lena, selamat datang di Iya. Oke guys, sebelum kita masuk ke tujuan kita, restoran dan hotelnya, pertama kita diharuskan mengisi checklist dari hotel ini sendiri. Itu berupa kuesioner untuk mengenai kesehatan kita pribadi. Itu apakah kita sempat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID dan sebagainya, itu semuanya itu dijelaskan di sini. Maksudnya kita jawab di kuesioner ini. Baru kita diperbolehkan masuk ke dalam restoran atau hotel dari Capella ini. Jadi mereka benar-benar ngikutin aturan atau protokol dari pemerintah banget. Mereka juga menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan protokol pemerintah di Indonesia.
Dan sekarang kita menuju restoran dari Capella itu. Jadi kita menuju restorannya. Kira-kira seberapa jauh sih jalannya? Karena memang dari tadi banyak jalan gitu. Kita menuju restorannya dulu karena ini udah jam makan siang gitu. Kita mau santap siang dulu, baru kita melanjutkan perjalanan mengelilingi Hotel Capella Ubud ini. Kesan pertama, khas banget keramahan dari staffnya. Jadi baru nyampe, gue udah dikasih celemek gitu. Kemudian mereka juga udah nyediain piring gitu, dan mereka juga udah nawarin welcome drink. Jadi semacam equil gitu, yang sparkling atau yang normal gitu udah dikasih tahu, dan mereka bener-bener ramah banget. Boleh. Ya. Atap dari restorannya ini unik banget karena ada ukiran gitu. Terus ukiran juga bukan ukiran modern tapi ukiran kuno. Nah, itu desainnya Bali cuman kekunoan gitu, jadi antik banget. Dan kipas anginnya itu juga unik banget, seperti bentuk bunga. Memang benar sih, konon katanya si arsiteknya ini terinspirasi dari suatu bangunan kuno pada era kolonial Belanda gitu. Makanya dia membangun bangunan yang seperti ini. Mereka membuat bangunan di tengah hutan tanpa mengubah konsep hutan itu sendiri. Jadi tetap ada hutannya, cuman ada bangunan di sekitarnya. Nah, di bawah indah banget pemandangannya, guys. Jadi di sini gue pesen minuman The Willis namanya, tampilannya unik banget. Jadi gelasnya unik, dan mereka juga udah back to nature karena mereka menggunakan straw dari bambu. Nah, saat kita ke restorannya ini kita juga udah disediakan fasilitas hand towel yang dingin untuk membersihkan tangan dan menyegarkan gitu. Ini aku mau coba, ini namanya The Willis. Aku mau coba rasanya. Kira-kira seperti apa? Kita cobain yuk. Ini kayak ada sirup lecinya itu, terus ada sodanya, kayak ada lemon gitu deh, agak ada asemnya. Koktailnya seger banget. Mocktailnya seger banget. Wajib dicoba kok. Ini ada buah lecinya, terus ada es, terus ada sirup. Nggak tahu aku sirup apa, yang jelas rasanya agak asam gitu. Terus ada rasa soda, mungkin pakai
sejenis soda minuman soda gitu deh. Jadi membuat rasanya wajib dicoba. Terus yang ini entah minuman apa namanya, yang jelas The Summer gitu namanya, kurang tahu, gue juga lupa. Nah ini ada strawberry, ada sodanya, juga ada daun mintnya. Jadi membuat seger banget minuman ini. Jadi ini akan direview sama teman gue. Isinya apa? Oh, ada sirup strawberry, daun mint, membuat mocktail itu lebih segar ya. Oh, jadi kalian yang ke Bali, yang ke Capella, wajib banget coba mocktail yang ini. Nah, aku lupa namanya. The Summer apa sih namanya? Aduh, lupa. Yang itu pokoknya yang strawberry, pokoknya minta di mocktail yang dia di baris kedua. Nah, itu kayak isinya strawberry, cuma satu aja yang isinya strawberry. Cus, kalian boleh coba. Nah, kita mau cobain breadnya. Ini apa sih? Terus ini juga ada sausnya gitu. Kita cobain ya. Ini apa coba? Ini mungkin sejenis, wow, antik banget. Kayak zaman kuno gitu deh. Nggak tahu deh ini apa. Oh, kayaknya butternya. Ya, kali. Oh ya, makasih. Coba ya. Kok gue nggak bisa ngomong. Rotinya crunchy gitu deh. Terus dalamnya kayak lumer banget, cuman rasanya rasa butternya khas banget. Awalnya gue kira garlic bread, tapi enggak. Ini lebih suka deh gue, soalnya ada butternya dalamnya, terus luarnya crunchy banget kayak gitu. Sausnya belum gue sempat coba karena keburu tadi grogi loh. Bentar ya, coba lagi sekali. Keras guys. Keras banget. Apa cara gue yang salah ya? Aduh, nyerah deh. Yang itu ternyata beneran butter. Enak sih. Terus gue mau coba makanannya. Ini Caesar salad. Sasu mbak. Nah, ini katanya Caesar salad. Jadi ya jauh beda lah sama yang gue bikin di rumah. Kita coba yuk. Coba ya. Kayak Caesar salad biasanya, cuman ini dressingnya kayaknya mereka bikin sendiri. Jadi lebih berasa kejunya, terus apa namanya, parmesan, yang itu kayaknya lebih banyak itu deh sama garlicnya. Jadi
ini mungkin membuat plus dari Caesar salad di sini, lebih keren rasanya dibandingkan Caesar salad yang gue bikin di rumah. Jadi buat kalian yang ke Capella, just order yang ini. Yang kedua, namanya crab teku gitu deh, nggak ngerti deh gue bahasanya. Jadi mau gue coba ini apa sih sausnya, bisa nggak ya gue makan. Nah, ini sesuatu banget. Karena namanya aja juga crab, jadi rasa crabnya full banget di dalamnya, terus dicocolin sausnya agak terasa agak pedes gitu. Luarannya teku, mungkin ini kayak kulit itu lebih berasa banget, lebih crunchy. Jadi awalnya gue kira kayak teku-teku biasanya yang masih lemes gitu deh, ternyata enggak, ini lebih crunchy gitu. Dalamnya itu kayak apa sih, lebih terasa semua bumbunya kayak mentah gitu deh dalamnya, cuman nggak bikin amis crabnya itu sendiri. Kalau biasanya masak crab yang nggak bisa kan amis, tapi ini nggak amis kok. Bumbu dalamnya kayak pedes gitu, ada cabenya itu kayak mentah, cuman overall enak. Cuman dari keduanya gue lebih suka Caesar saladnya. Jadi karena gue nggak terlalu suka crab, yang ini gue kasih nilai 7. Terus Caesar saladnya gue kasih nilai 8. Dan minumannya, karena gue coba yang ini enak banget, namanya The Willis, ini gue kasih nilai 9,5. Oke guys, tadi udah gue cobain beberapa menu yang ada di Capella Ubud ini. Nah, yang pertama gue cobain suatu minuman namanya The Willis. Nah, ini minuman The Willis, minumannya segar banget. Di dalamnya itu ada buah leci gitu, kemudian berasa sirup marjan gitu, kemudian ada sodanya, juga ada perasan lemon dan ginger gitu, dipadukan menjadi satu, namun segar banget. Dan dari segi tampilan minuman ini unik banget. Kemudian tadi juga gue udah cobain satu roti mereka yang dikasih komplimen gitu. Breadnya mereka itu gue kira keras banget. Nah, itu ternyata fermentasinya 3 hari. Padahal kalau kita bikin kue biasanya fermentasinya paling 30 menit kan. Nah, kalau ini katanya mereka 30 hari. Setelah diual-ual gitu, memang bener-bener handmade. Mereka nggak pakai mixer, kemudian difermentasi selama 3 hari baru mereka bake. Nah, luarnya itu agak keras tapi dalamnya lembut banget, enak banget, gurih banget. Nah, itu membuat makanan di sini itu khas banget. Jadi belum pernah gue lihat roti seperti roti yang gue makan tadi. Nah, kemudian tadi juga udah gue cobain satu menu lainnya namanya Caesar salad. Nah, Caesar salad yang gue coba di Capella ini memang bener-bener enak karena sayurannya itu seger banget. Kemudian ya kata mereka sayuran ini memang benar-benar fresh. Mereka memang memilih suatu bahan yang memang benar-benar organik, grade 1 yang tanpa pupuk dan tanpa bahan pengawet. Jadi seger banget, tapi dressingnya mereka kayaknya buat sendiri gitu. Nah, khas banget rasa onionnya, kemudian ada juga perpaduan parmesan dan keju parutnya itu khas banget dan membuat semakin segar dari Caesar salad ini sendiri. Kemudian gue juga udah cobain crab sticknya mereka. Crab stick yang mereka buat itu di luarnya itu seperti kulit lumpia namun crunchy. Kemudian di dalamnya itu ada crabsnya itu udah dicampur dengan bumbu yang rasanya bumbunya itu agak mentah, cuman
nggak membuat si crab itu amis. Jadi overall enak banget. Terus dari segi pelayanan, menurut gue pelayanan staff dari Capella Ubud ini memang bener-bener ramah, memang bener-bener care sama customer, karena tadi gue nanya banyak, mereka mau denger. Terus kemudian dari tempatnya ini memang keren banget, nah memang vintage banget. Dan buat kalian wajib yang ke Capella Ubud wajib cobain menu-menu yang gue cobain tadi ya, karena memang seger dan enak-enak banget. Nah oke. Nah cus, jadi menurut gue dari segi makanan, pelayanan, dan tampilan depan ini memang benar-benar unik, vintage, enak, dan memang benar-benar ramah. Wajar lah penghargaan buat mereka, the best hotel in the world menurut Travel Leisure itu memang menurut gue memang benar adanya, karena makanannya memang benar-benar enak. Terus pelayanannya juga ramah. Dari depan ini, tampilan depannya memang tempatnya memang unik banget. Gue jarang nemuin tempat seindah ini, dan bahkan belum pernah. Jadi coba kita lihat ke bawah, mudah-mudahan memang benar seperti itu adanya. Jadi kalian jangan skip video ini ya, tetap tonton sampai habis biar kalian juga tahu apakah memang seindah itu Capella Ubud ini. Jadi cus kita langsung ke bawah, jangan di skip ya. Oke, setelah kita menikmati santap siang di restoran Capella ini, jadi kita sekarang mengelilingi Hotel Capella. Nah, kita mau lihat bangunannya seperti apa. Dan di sini ini katanya kalau guest yang in-house di sini tuh malam-malam itu nonton film layar tancap gitu deh, layar tancap yang filmnya Charlie Chaplin dulu. Nah kemudian itu film yang gak ada suaranya, terus cuman gambar gitu deh. Nah kayak gambar kuno, film kuno gitu, yang film Charlie Chaplin kan tau lah. Nah sekarang kita diajak mengelilingi suatu tempat. Nah yang ini dimulai dari suatu gedung, kita nggak tahu ini gedung apa, jadi kita ikuti saja ya bapak-bapak ini. Nah ini katanya tempat apa gitu namanya. Nah tapi tetap kita kelilingi. Ini kalau nggak salah ini tempat guestnya menerima tamu. Guest yang in-house di sini itu menerima tamu di sini, atau kalau mereka mau afternoon tea, jadi di sini tersedia afternoon tea-nya mereka. Jadi bisa mereka lakukan di ruangan ini siang-siang gitu, sekedar untuk membaca, sekedar untuk bercengkrama dengan guest lainnya atau dengan tamu-tamunya mereka. Jadi sekedar bermain biliar atau apapun aktivitas yang ada di sini itu boleh mereka lakukan. Itu merupakan fasilitas dari guest yang in-house di sini. Nah dari tampilannya untuk ruangan tamu ini memang agak desainnya itu dari tenda gitu, cuman kayak tendanya yang kualitas lebih mahal gitu. Terus ini dari tempatnya memang benar-benar unik, kursi dan bentuk-bentuk bangunannya memang benar-benar unik. Nah di sini tempat mereka afternoon tea, jadi ini udah disediain kalau misalnya normal nggak ada covid ini disediain afternoon tea. Mungkin ada coffee, ada tea, ada snack yang seperti itu. Mereka itu memang fasilitas dari guest yang in-house di sini. Jadi mereka bisa ketemu tamunya di sini. Nah, ini unik banget, guys. Jadi kayak bangunan kuno gitu. Desainnya memang benar-benar kuno namun unik banget. Mungkin memang benar ceritanya itu arsitek dari si si pembuat Capella ini memang benar-benar terinspirasi dari kehidupan kolonial Belanda dulu. Desa itu di tengah hutan, jadi ini dimanfaatin seperti itu. Perjalanan selanjutnya kita menuju suatu roomnya dari Capella Ubud ini. Nah yang katanya memang benar-benar unik itu, jadi kita lihat bener gak sih seunik itu. Jadi kita ikutin saja belinya ini. Dan konon katanya Hotel Capella ini dibangun tahun 2017, terus 2018 grand opening, 2019 ini hotel mendapat predikat the best
hotel in Asia, kemudian mendapat penghargaan The Best Hotel in the World menurut majalah Travel and Leisure itu dari negeri Paman Sam itu di tahun 2020 guys. Nah, kita berjalan seperti di jungle gitu. Katanya guys, ini loh lagi ditutup karena efek COVID-19. Ini dapat predikat restoran The Best Restaurant in Bali. Tahun 2019. Tahun 2019 loh. Yuk kita lihat lagi. Yang di bawah itu apa, Bli? Perjalanan kita dari satu villa ke villa lainnya cukup jauh guys, jadi seperti mengelilingi hutan gitu, cuman indah banget, suasananya lebih berkonsep itu back to nature kayaknya, karena memang benar-benar amazing guys. Wow, luar biasa. Jadi suasananya itu memang seger banget, unik banget. Kita ke kamar ya. Kita cek ini ke kamar. Oh, wow. Campuan. Ini jembatannya bikin gemeter guys. Hai, keren banget ini. Lebih ke katanya, walaupun gue belum lahir di tahun itu, yang jelas ini kayak jembatan Belanda dulu gitu katanya. Oke, langsung kita cek aja. Wow, keren. Nah, amazing banget guys. Ini kayak kita di tengah hutan, tapi ada hotel gitu deh. Nah, hotelnya ini bisa kita lihat. Nah, seperti kayak bangunannya itu kayak bangunan tenda gitu. Ya, kayak era kolonial Belanda dulu lah. Bener kan, Bli? Ya, kayak zaman Belanda dulu, walaupun gue belum lahir zaman itu. Tapi ini yang seperti gue lihat di video-video zaman dulu gitu deh. Tapi ini lebih keren. Modernnya, cuman unik. Ya. Kayak kolam gantung bukan ya? Kolamnya gantung benar, jadi tiap kamar mempunyai kolam yang berbeda-beda. Jadi kata mereka itu setiap kamar itu beda konsepnya, jadi tergantung dari suatu nama villa itu sendiri itu akan mengikuti konsepnya seperti ini, kolamnya kolam gantung gitu. Jadi nggak semua villa ini sama seperti ini desainnya, jadi desainnya mereka berbeda-beda. Ini kolam itu langsung menghadap ke jurang gitu. Nah, ini bangunan ukirannya ukiran Bali, cuman ada tendanya gitu. Jadi perpaduan dari bangunan Bali dengan era kolonial Belanda gitu. Kita masuk ke kamarnya yuk guys. Dari pemandangan pertama itu udah unik banget. Desainnya juga unik, lain daripada yang lain, agak kekunuan gitu, cuma unik banget. Nah, di sini nih, oh iya, kata belinya ini, di sininya ini ada harta karun. Jadi tempat harta karunnya, yuk kita buka yuk guys, apa isinya. Wow, ini apa sih harta karun guys? Katanya harta karun loh. Jadi apa ya isinya? Oh, isinya minuman, kulkasnya mereka loh guys. Jadi ini lemari es untuk gasnya. Nah, kata belinya ini fasilitas gas yang in-house di sini. Cuman yang membedakan yang itu yang minuman yang sebelah yang ini nih, yang ini komplimen. Nah, yang ini komplimen, jadi mereka fasilitasnya, terus yang ini kena extra charge. Nah, wajar lah, minuman jutaan gitu ya harus di extra charge mungkin ya. Gak tau juga gue, cuman ini fasilitas dari guest yang in-house di sini. Jadi mereka mau party di villanya sendiri itu nggak usah repot-repot lagi nelpon atau keluar buat ke restorannya buat beli minuman, karena udah tersedia di dalam kamar. Nah, ini
kita menuju ke bedroomnya mereka. Jadi tampilannya memang sama uniknya. Ini bathtubnya ini berasal dari kuningan gitu, berbahan kuningan. Jarang banget gue lihat bathtub yang berbahan kuningan di Bali. Ini pertama gue lihat di sini. Unik banget. Tampilan fasilitas desain dari kamar mandinya juga lain daripada yang lain. Aksesoris kamar mandinya juga, toiletnya juga lain daripada yang lain. Ini unik banget. Nah, yang ini pertamanya gue kira kursi duduk gitu, ternyata ini toiletnya mereka loh guys. Unik banget loh, jadi kayak kursi gitu, cuman ini katanya toiletnya mereka. Kemudian ini showernya mereka, bentuknya kayak lampu gitu, terus bawahnya kayu. Nah, awalnya gue kaget kalau mereka mandi di dalam apakah nggak bikin kayu cepat rusak. Ternyata udah ada drainasenya, jadi nggak akan bikin rusak gitu. Terus yang ini toilet outdoornya, kayak di tengah hutan banget, unik banget gitu. Sekarang kita cus ke tempat berikutnya. Ini kamar room atau villa berikutnya yang akan kita kunjungi. Jadi dari villa satu ke villa lainnya memang jalannya cukup jauh. Ini lokasi dari Capella ini di lembah Sungai Wos. Jadi ini mungkin ini villa yang akan kita tuju sekarang. Ini adalah villa yang dekat dengan Sungai Wos itu sendiri. Oke guys, kita udah sampai di double roomnya mereka, namanya The Lord. Jadi The Lord ini setiap kamar seperti tadi mempunyai konsep yang berbeda-beda. Jadi gak semua desainnya sama, jadi desainnya juga bisa berbeda-beda gitu. Dan sekarang kita masuk aja. Tadi kan ada jembatan sebelum masuk ke villanya itu, jadi ini beda lagi, ini kayak jembatan kayu gitu. Nah, kita masuk ke sini. Wow, keren banget guys, suasananya back to nature banget. Nah, yang ini double roomnya mereka, tampilannya seperti ini. Jadi luar biasa banget. Jadi di dalam kamar itu udah ada, di dalam villa itu udah ada kolam renangnya gitu, kayak gini guys. Terus yang ini bed restnya mereka untuk tempat istirahat gitu, bed yang di outdoor bed restnya. Terus ini juga sofanya unik banget. Nah, ini kolam renangnya, keren kan guys. Jadi langsung di depan balkon kamar itu udah ada kolam renang gitu. Ini bukan kolam gantung, tapi ini desainnya untuk family gitu. Jadi dibuat sedemikian rupa gitu. Nah, ini sama juga dengan yang tadi, ini harta karunnya. Unik banget. Nah, ini kamarnya. Ini king bedroomnya. Desainnya unik banget. Ini di family bedroom, the king bedroomnya. Nah, dari tampilan lampunya juga ini nuansanya berwarna merah. Keren banget. Bangunannya seperti tenda gitu. Terus di dalamnya agak kuno gitu. Perpaduan antara Bali dengan zaman dulu kolonial Belanda gitu deh menurut gue. Terus ini kamar mandinya sama seperti tadi. Bathtubnya itu bahan kuningan juga. Seperti ini. Terus desain yang lain juga unik-unik banget gitu. Di depan kamar mandi itu langsung udah ada pemandangan ke hutan gitu deh, back to nature banget. Terus membuat indah dari villa ini sendiri. Nah, kita kembali ke king bedroomnya. Jadi ini desainnya indah banget, unik banget.
Nah ini loh guys yang bikin gue dari tadi pengen lihat mulu, ini telepon seperti telepon zaman dulu gitu. Nah kalau dulu itu mencetnya muter gitu, itu ternyata ini teleponnya ini luarnya masih pakai yang kuno kayak dulu. Kalau kita mau mencet nomor kan kalau zaman dulu gitu muter gitu, tak lihat di film-film. Nah kalau ini dalamnya masih kok sama kayak telepon modern, cuma gitu itu luarnya aja, jadi tinggal kita pencet-pencet gitu katanya tadi si waitersnya. Terus yang ini kids bedroomnya, kita mau lihat kids bedroomnya seperti apa. Wow keren juga lah guys, ini ada 2 bed single. Nah terus yang membuat gue penasaran, tahu nggak guys, di sini itu kok kaki berasa dingin. Ternyata air conditionernya mereka berada di bawah guys. Jadi unik banget. Biasanya kita kan ada di atas, kalau di bawah. Terus yang ini bathtub untuk anak-anak, dan yang ini toiletnya mereka. Nah kayak kursi tadi kan, kalau dibuka kayak gini tampilannya, ternyata ini toiletnya mereka. Dan yang ini bathtubnya untuk anak-anak itu bulat bentuknya. Ini untuk kids, special kids. Unik banget guys, bener-bener lain daripada yang lain. Terus untuk tampilan dari wastafelnya juga sama kuningan, cuman berwarna hitam. Sekarang kita menuju main poolnya mereka guys. Dari tampilan main poolnya unik banget, vintage banget. Aku lihat sih agak aneh gitu. Dan ternyata stories dari main pool ini itu menceritakan bahwa sebuah bendungan yang zaman dulu digunakan untuk menampung air hujan atau air dari sumber mata air itu kemudian dialiri ke desa-desa. Nah seperti itu konsepnya, kenapa dibangun main pool yang seperti ini, yang unik banget gitu. Ada pipa dengan air yang germijik dari pipa-pipa itu. Ternyata itu storiesnya seperti itu, cuman nggak ada hubungannya sih sama villa-villa lain, cuman konsep dari biar mengikuti konsep dari villa, maksud aku desa di tengah hutan. Jadi dan ternyata lo guys, bahan untuk membuat main poolnya mereka ini ternyata itu bahannya unik banget. Itu dari kapal laut yang sudah lama banget karam, yang bertahun-tahun bahkan berpuluh ratus tahun karam. Itu kemudian diambil dan dipolis lagi, baru dijadikan main pool di bawah main pool seperti ini. Jadi unik banget. Nah sekarang kita menuju barnya. Jadi barnya ini kalau biasa bar-bar di hotel lain itu kan ada musik dan sebagainya. Ternyata ini bukan karena tutup nggak ada musiknya, tapi ternyata kalau hari-hari biasa juga bar ini tanpa musik. Karena bar ini lebih konsepnya back to nature. Jadi kita akan mendengarkan suara-suara alam seperti suara air, angin, dan sebagainya. Itu yang membuat konsep dari suatu desa di tengah hutan itu konsepnya zaman dulu banget, zaman old banget gitu. Jadi di sini ini di bar itu bagus-bagus banget untuk spot ngambil foto gitu. Udah disediain, dan ini memang langsung dari bar ini memang langsung pemandangannya ke hutannya gitu. Jadi di bawah ini udah hutan dari lembah Sungai Wos itu. Kalau di Bali namanya di Sisin Tukat gitu. Kita berdiri di Sisin Tukat gitu. Ini keren banget. Wow, luar biasa banget ini tempatnya. Nggak salah tempat ini dinilai the best hotel in the world karena memang unik banget. Gue belum pernah ngeliat tempat seunik ini.
Dan konon katanya dari bahan maintenance untuk perawatan dari tendanya itu memang mahal bangunan itu, karena tenda yang mereka gunakan itu tenda untuk mobil mewah. Kalian tahu kan mobil mewah harga tendanya aja mahal, ini mereka menggunakan beratus-ratus meter loh. Jadi bisa dibayangkan kan kenapa harga dari villa ini dibanderol tinggi. Ternyata itu karena memang bahan bakunya memang unik dan mahal. Nah, ini gue sampai di Baker Tank namanya. Baker Tank ini suatu villa mereka. Jadi konsepnya Baker Tank. Jadi setiap villa itu berbeda nama, beda konsep. Jadi konsepnya mereka akan mengikuti namanya. Kalau Baker Tank ini di dalam kamarnya itu konon katanya itu akan peralatannya itu seperti peralatan dari si pembuat roti itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke guys, jadi tadi kita udah ada di Capella Ubud. Nah, tempatnya di Kliki Tegalalang Ubud. Jadi tempatnya amazing banget guys, keren banget. Nah, suasananya berasa di tengah hutan, lebih tepatnya istana di tengah hutan, bukan desa di tengah hutan. Jadi konsep dari yang bikin arsiteknya itu bikin tempat ini itu katanya inspirasi dari suatu desa zaman kolonial Belanda dulu di era 1800-an. So, keren banget seperti yang kalian lihat tadi. Ini hotelnya ada 23 kamar, 22 single room dan 1 family room yang keren banget. Dan hotel ini dibanderol seharga mulai dari 12 juta rupiah. Keren banget kan? Wow, dan dan tepat banget suasana ini tepat banget dikasih julukan The Best Hotel of the World tahun 2020 itu karena memang tempatnya benar-benar vintage, lain daripada yang lain. Mungkin kalian yang suka traveling keliling dunia mungkin belum nemuin suasana seperti ini. Nah, yang terkeren di Capella Ubud ini pelayanannya juga keren. Kita diajak keliling-keliling walaupun kita nggak nginep, tapi tempatnya memang so amazing banget. Ada view-nya langsung ke hutan. Jadi ini konsepnya nggak menghilangkan konsep dari hutan itu sendiri. Hutannya tetap nggak dirubah, cuman dibuat lebih unik. Jadi konsep hutannya masih tetap sama, tapi ada bangunan di tengah hutan ini sendiri seperti istana. Jadi buat kalian yang punya high budget, yang pengen liburan ke Bali, boleh coba ke Capella Ubud. Oke, sampai jumpa pada video aku berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, tekan tombol merah di bawahnya. Bye-bye.